Bollywood dan lagu adalah elemen yang tidak bisa dipisahkan. Bisakah kalian bayangkan, ribuan rilis film per tahun sejak dari zaman 90-an, hanya ada 10 film yang tercatat yang tidak memiliki lagu di dalamnya. Termasuk di antaranya film sukses Black dan The Lunchbox. Melihat kondisi itu di perfilman Bollywood, industri tersebut banyak menciptakan lapangan pekerjaan dari segi seni di India. Termasuk yang akan kita bahas kali ini, komposer musik terbaik Bollywood dengan penjualan album tertingginya. Ada 3 komposer besar dan berpengaruh dari Bollywood, tidak dimasukkan dalam daftar jika disampelkan untuk penjualan album tertinggi. Ada yang pertama R.D. Burman, yang merupakan salah satu komposer musik yang merevolusi musik sinema India. Gaya musiknya sangat dipengaruhi oleh musik barat, Arab, Latin, Oriental, yang dipadukannya dengan musik India untuk membuat komposisi lagunya. Beberapa dari banyak track musik abadi yang menjadi karyanya seperti dalam film Yadoki Barat tahun 73, The Great Gambler tahun 79, Padosa tahun 68, Caravan tahun 71, hingga Sholay tahun 75. Kemudian ada Omkar Prasad Nayar yang populer di era 60-an. Ia terkenal dengan musiknya yang merdu. Ia menggubah musik untuk beberapa film termasuk Mr. and Mrs. 55 tahun 55, CID tahun 56, dan untuk film 57, Naya Daur. Kemudian ada 2 sutradara musik Kalyanji Anandji yang termasuk di antara komposer musik paling terkenal di sinema India. Dalam karir 4,5 dekade mereka, Kalyanji Virji Shah dan Anandji Virji Shah ini bersama-sama menggubah musik untuk lebih dari 200 film termasuk film seperti Don tahun 78, Muqaddar Ka Sikandar tahun 78, dan Kora Kagas pada tahun 74. Kemudian dari genre disco ada Bapi Lahiri. Dia telah menggubah musik untuk lebih dari 50 film Bollywood termasuk Disco Dancer tahun 82, Namal Halal tahun 82, dan Sharabi 84. Dan yang terbaru, siapa yang bisa menyepelekan Amit Trivedi? Karya-karyanya adalah dalam lagu seperti film Wake Up Sid, Aisha, Ishak Shade, Luthra, Queen, dan Dir Zindagi. Kemudian Jit Ganguly, komposer musik yang tergabung dalam pembuatan musik untuk Hamari Adhuri Kahani hingga Ashiki 2. Kemudian ada Mithun Sharma, ia juga tergabung dalam menggubah lagu untuk film Murder 2, Ashiki 2, Ik Villain, dan Sanamre. Juga ada Sajid Khan dan Wajid Khan. 2 sutradara dan komposer musik ini terkenal melalui lagu dari film Wanted, Dabang, Ekda Tiger, dan Partner. Wajid bahkan bernyanyi latar dalam lagu seperti Jai Ho, Mashallah, dan Fevicol Se. Dan inilah sutradara musik terbaik Bollywood yang melakukan bisnis hebat dengan penjualan album lagu tertinggi. Dilip Kumar atau nama yang paling dikenal sekarang Air Rahman setelah masuk Islam, sangat banyak prestasi yang bisa dituliskan untuknya. Mulai dari perjalanannya sebagai anak dari musisi Tamil yang sudah pandai main piano sejak umur 4 tahun, ke komposer musik yang diakui dunia. Air Rahman sudah harus bekerja pada umur 11 tahun ketika ayahnya meninggalkannya di usia 9 tahun. Meski harus putus sekolah, tapi karena kemahirannya dalam bermusik, Air Rahman mendapatkan beasiswa untuk belajar di Trinity College, Oxford University. Pekerjaan awal Air Rahman hanyalah sebagai pembuat jingle, sebuah konsep bergambar yang diiringi musik untuk informasi iklan dan acara TV. Itu berlangsung hingga 300 jingle, kemudian ia dikontrak untuk film Roja tahun 92. Air Rahman bahkan dianugerahi penghargaan Platinum dari Magna Sound Awards. Tidak ada yang bisa menghentikan karir Air Rahman sejak saat itu. Lagu dari film Roja itu kemudian diikuti lebih dari 100 film di mana Air Rahman mengambil bagian termasuk diantaranya untuk film Lagan, film India pertama yang masuk nominasi Oscar. Sejauh ini piala Oscar yang diterima Air Rahman ada 2, itu melalui lagu Jai Ho sebagai lagu original terbaik dan melalui filmnya sendiri Slumdog Millionaire sebagai musik original terbaik. Diikuti dengan Grammy Awards sebanyak 2 dari film dan lagu yang sama yaitu lagu Jai Ho dan filmnya Slumdog Millionaire, plus 15 filmfare Bollywood dan 17 filmfare Selatan. 5 penjualan album lagu terbaik Air Rahman berasal dari film Bombay tahun 95 dengan penjualan 15 juta kopi, film Ranggila tahun 95 dengan 10 juta kopi, film Dil Se tahun 98 dengan 6 juta kopi, 2 film Gentleman dan Gentleman tahun 93-94 sebanyak 4,3 juta kopi, dan film Tal tahun 99 dengan 4 juta kopi.
Sedangkan 5 album terendah dari album penjualan tertingginya berasal dari film Tamil Kandu Kondai dan Ritim tahun 2000 sebanyak 750.000 kopi, film luar India Bombay Dreams tahun 2002 sebanyak 250.000 kopi, film Tamil Sivaji 2007 sebanyak 248.000 kopi, film Tamil tahun 2000 Boys dengan 60.000 kopi, dan Entiran tahun 2010 dengan 25.000 kopi. Keseluruhan dari 31 album penjualan terbaiknya mencapai posisi pertama sebanyak 200 juta kopi. Duo Nadhim Shravan merupakan komposer musik terkemuka dari tahun 90-an hingga tahun 2000. Duo Nadhim Akhtar Saifi dan Shravan Kumaratot ini adalah komposer musik di balik berdiri dan berjayanya label musik T-Series. Duo ini awalnya bertemu di sebuah acara dan mereka berinisiatif mengerjakan lagu bersama. Lagu pertama mereka ialah pada film Bhojpuri berjudul Dangal tahun 73. Dua lagu populernya dari film itu ialah Kashi Hile dan Patna Hile. Tapi beberapa kali setelahnya kedua komposer musik ini mengerjakan film, tidak ada yang diterima dengan baik oleh penonton maupun kritikus. Mereka juga sangat minim membuat lagu, dikarenakan merajalelanya pemalakan oleh gangster saat itu. Hingga tahun 1990-an, Nadhim Shravan mendapatkan kejayaan besar pertama kalinya melalui film tahun 90, Ashiki dari sutradara Mahesh Bhatt. Ashiki disebutkan sebagai soundtrack terbaik keempat yang pernah ada oleh planet Bollywood. Pada 100 soundtrack Bollywood terbesar mereka, album soundtrack terjual 20 juta unit, menjadikannya album soundtrack Bollywood terlaris sepanjang masa. Berturut-turut mereka menciptakan lagu terbaik dan terunik hanya menggunakan 3 instrumen musik utama yaitu bansuri, sitar, dan shehnai. Dua komposer ini berpisah kemudian pada tahun 97. Itu ketika pemilik label T-Series ditembak mati oleh gangster Daud Ibrahim. Nadhim melarikan diri ke Inggris dan mendapatkan kewarganegaraannya di sana, karena ia dituduh bersekongkol membunuh pemilik T-Series Gulshan Kumar. Meski ini akhirnya tidak terbukti. Keduanya kembali mengerjakan lagu film hingga tahun 2005, kemudian mereka berpisah untuk membentuk solo kemudian. 5 lagu teratas penjualan album terbaik mereka adalah dari film Ashiki tahun 90 dengan 20 juta kopi. Kemudian ada film Raja Hindustan tahun 96 dengan 11 juta kopi, film Sajan tahun 91 dengan 10 juta kopi, kemudian film Phul Aur Kante tahun 91 dengan 6 juta kopi, dan Raja tahun 95 dengan 6 juta kopi juga. Sedangkan penjualan terbawah dari yang tertingginya berasal dari film Hum Tumhare Hai Sanam tahun 2002 dengan 1,6 juta kopi. Kemudian film Ye Dil Ashikana tahun 2002 dengan 1,6 juta kopi, Dilhai Tumhara tahun 2002 dengan 1,5 juta kopi, dan Dilka Rishta tahun 2003 dengan 1,4 juta kopi. Total dari 27 album lagu film terbaik Nadhim Shravan ada di posisi kedua dengan penjualan sebesar 113,1 juta kopi. Mengenai penghargaan, ada 4 piala Filmfare sebagai komposer musik terbaik. Itu melalui film Ashiki, Sajan, Divana, dan Raja Hindustan. Anu Malik masuk ke tengah-tengah industri film sebagai komposer musik ketika Bollywood sudah benar-benar dipegang oleh komposer musik kenamaan. Untuk itu jalannya tak semulus A.R. Rahman ataupun Nadhim Shravan. Sebagai komposer musik, Anu Malik telah menggubah musik untuk berbagai genre film yang dikenal dengan penggunaan tabla dan biola yang hampir selalu ada di tiap lagunya. Anu Malik sendiri memulai karir bermusiknya melalui film tahun 77 Hunter Wali yang gagal dan musiknya diabaikan. Ia terlibat dalam 4 film berikutnya yang masih gagal dan diabaikan. Hingga dengan 7 tahun kemudian di film Sony Mahiwal yang sukses besar, musiknya membawakan Filmfare pertama untuknya. Tapi itu tidak bisa berjalan mulus ketika komposer musik lain seperti R.D. Burman, duo Kalyanji Anandji dan duo Lakshmikant Pyarelal mendominasi dekade 80-an. Sedikitnya hanya 2 lagunya yang bisa diingat dekade itu, ada Begana dari film Begana tahun 87 dan lagu Juli Juli yang ia nyanyikan sendiri dari film Jite Ha Shanse. Anu Malik mulai diperhitungkan sejak ia menggarap lagu Basigar tahun 93 yang berhasil terjual hingga 10 juta kopi. Di dekade 90-an, Anu Malik kembali bersaing hebat dengan Nadhim Shravan dan Jatin Lalit. Meski demikian, puluhan filmnya sangat terkenal. Ia mendapat nominasi Filmfare untuk film-film seperti Kiladitu Anari, Akele Hum Akele Tum, Border, Shoulder, Bibi Number One, dan Hasina Manjayegi selama dekade 90-an.
Untuk tahun 2000, Anu Malik mendapat penjualan album lagu film terbaik melalui film Hera Fairy, Badal, Hardil Jopiar Karega, Agas, Visa, Josh, dan Refugee. Untuk tahun 2001, penjualan terbaiknya berasal dari film Chori Chori Chupke Chupke, Yadein, Ashoka, Laja, Ajnabi, dan Mujhe Kuch Kehna Hai. Sedangkan tahun 2003 ada film Ishq Fishq, Main Prem Ki Divani Hun, Khushi, Munabai MBBS, dan Lok Kargil. 2004 hanya Maihuna, Murder, dan Fida. Total 43 album lagu musik penjualan terbaik Anu Malik mencapai posisi ketiga di angka 103,1 juta kopi. Filmfare-nya sendiri ada 3 mencakup film Basigar, kemudian Refugee yang juga memenangkannya National Awards, dan film Maihuna. Dari semua komposer musik terbaik yang akan berada dalam daftar, mungkin jarang kalian menemukan nama mereka, tapi karya-karya dari komposer duo Jatin Lalit ini yang paling banyak dinikmati di Indonesia. Jatin Lalit sendiri adalah 2 orang kakak beradik, Jatin Pandit dan adiknya Lalit Pandit. Dan tahukah kalian sebelum ada Jatin Lalit, dulunya ada duo Jatin Mandir. Mandir adalah kakak tertua dari Jatin dan Lalit. Tapi karena Jatin Mandir tidak pernah menghasilkan kesuksesan, sementara Lalit ingin berkarir di bidang musik juga, dicobalah untuk nama Jatin Lalit. Mereka membentuk album pribadi awalnya yang berjudul Rhythmic of Love, di mana musik dari album tersebut kemudian dipakai untuk film Yara Dildara tahun 91. Lagunya adalah Bintere Sanam yang menduduki puncak tangga lagu. Tidak butuh waktu lama, duo ini sukses di film berikutnya tahun 92 Khiladi dan Jojita Wahi Sikandar. Pehlan Nasya dari film Jojita Wahi Sikandar membawa duo ini ke nominasi Filmfare pertama kalinya. Setelah itu ia menggubah lagu Shah Rukh Khan, Kabiha Kabina tahun 94. Dan tiba di tahun 95 ia menggubah musik fenomenal dari Dilwale Dulhania Le Jayenge. Meski hanya mengantarkan ke nominasi Filmfare, soundtrack di DLG itu menjadi terlaris kelima sepanjang masa. Datang kesuksesan besar berikutnya di film Khamoshi The Musical tahun 96 dan Yes Boss tahun 97 yang mengantarkan untuk nominasi Filmfare. Tanpa jeda, Jatin Lalit mencetak hit di tahun berikutnya dengan film Kuch Kuch Hota Hai tahun 98. Albumnya terjual hingga 8,5 juta kopi. Tahun 99 ada film Pyar To Hona Hita dan Sarfarosh. Terus berlanjut tanpa henti di tahun 2000 dengan lagu-lagu dari Mohabbaten yang klasik. Kemudian 2001 kembali menjual album terbaik Kabhi Khushi Kabhie Gham, terutama lagu Bole Chudia. Siapa yang bisa melewatkan kembali album lagu Chalte Chalte 2003, Hum Tum tahun 2005, dan Fana tahun 2006, yang kesemuanya meraih keuntungan besar dari penjualan albumnya. Total seluruh penjualan albumnya hanya dengan 14 film mencapai posisi keempat dengan total 62,8 juta kopi. Fakta terburuknya, semua albumnya hanya nominasi tanpa Filmfare. Ada beberapa fakta dari Rajesh Roshan yang merupakan adik dari sutradara Rakesh Roshan. Rajesh adalah paman dari Hrithik Roshan. Menurut kritikus, beberapa dari lagu-lagu Rajesh yang paling populer diadaptasi dari lagu-lagu populer negara lain, sama seperti lagu-lagu dari Anu Malik yang sering melakukan plagiat. Album Rajesh Roshan sendiri diantaranya seperti Karan Arjun tahun 95 dengan penjualan musik album sebesar 3 juta kopi. Kemudian ada Papa Kehte Hai tahun 96 dengan 3 juta kopi, Koila tahun 97 dengan 1,7 juta kopi, Dak The Fire tahun 99 dengan 2,2 juta kopi, hingga Kahona Pyare Hai tahun 2000 dengan 10 juta kopi. Kemudian Natum Jano Naham sebanyak 900.000 kopi, Koi Mil Gaya tahun 2004 dengan 2,1 juta kopi, terakhir Krish dengan 1,3 juta kopi. Total keseluruhannya adalah 27,5 juta kopi di urutan ke-7. Dua komposer lagu lagi, yaitu Laxmikant Pyarelal. Karya-karyanya mungkin sangat minim bagi penonton Bollywood modern, tapi karya-karyanya seperti Choli Ke Piche dari film Khalnayak, atau Ikdotin dari film Tisab, atau Dumtana di Om Shanti Om pasti tidak asing di telinga kalian. Duo ini sama-sama berasal dari latar belakang keluarga orang susah. Nasib mereka berubah ketika bertemu dengan Lata Mangeshkar. Saat itu Laxmikant bermain mandolin di konser Lata Mangeshkar di radio. Lata terkesan dan memintanya untuk datang ke sekolah musik keluarga Mangeshkar. Di sana ia bertemu Pyarelal dan direkomendasikan ketiga sutradara musik oleh Lata. Laxmikant Pyarelal kemudian bekerja dengan berpindah-pindah ke sutradara musik ternama. Akhirnya mereka membentuk dua mereka sendiri kemudian.
Awal-awalnya musik mereka sangat mirip dengan genre komposer musik dari duo Shankar Jaikishan. Shankar Jaikishan bahkan mengubah musik mereka untuk menghindari kesamaan dengan Lakshmi Pyarelal. Kesuksesan mereka tiba di tahun 63 dengan film Parasmani. Sampai dengan akhir tahun 80-an, nama duo komposer ini selalu masuk nominasi Filmfare. Bahkan ada yang masuk nominasi lebih dari 3 film atau lebih di tahun-tahun tertentu. Keduanya disebut-sebut sebagai komposer paling sukses periode 60-an ke 90-an. Duo ini adalah 3 terbesar setelah R.D. Burman dan Kalyanji Anandji yang menandai berakhirnya era lama musik Bollywood. Ini kemudian membuat sutradara film banyak mengganti komposer musik mereka dan beralih ke 3 besar komposer tersebut, termasuk Yash Chopra dari Yash Raj Films. Dari 15 nominasi Filmfare, mereka memenangkan 7 di antaranya. Dari lebih 635 film yang mereka kerjakan musiknya, hanya 7 yang memiliki penjualan album tertinggi. Ada film Trimurti dengan 2 juta kopi, Halnayak 10 juta kopi, Kodagawa 1,8 juta kopi, Prem Diwani 1,8 juta, Saudagar 3 juta, Ham 1,5 juta, dan Bobby 1 juta kopi. Itu mencukupkan total 21,1 juta kopi di urutan ke-8.